Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Desi Puspita. Hari ini kegiatannya di sekolah sesuai dengan saran dari teman-teman semua ya. Aku vlognya di sekolah, jadi emang memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Oke, ikutin terus kegiatanku seharian di hari Kamis dari pagi sampai siang di sekolah ya. Stay tune terus. Karena ini aku berangkatnya sendirian, maka vlog dimulai dari gerbang sekolah di mana dilakukan tes suhu ya, atau pengecekan suhu dan pemberian hand sanitizer ke seluruh siswa yang baru tiba dengan menggunakan bus maupun sepeda motor, dan begitu juga dengan guru dan TU gitu ya, termasuk aku. Nah, di sini aku masuk ke kantor dulu seperti biasa karena aku harus ambil kunci dulu di sini, dan sebelumnya aku biasanya kaca-kaca dulu ya. Bercermin dulu karena aku kan naik motor ya. Jadi jilbabnya tuh kadang-kadang suka geser sana geser sini. Jadi sebelum beraktivitas ke perpustakaan belakang, aku biasanya bercermin dulu di sini di ruang majelis guru. Nah, sebenarnya aku punya meja di sini ya, cuman karena sekarang aku sudah beralih menjadi penjaga perpustakaan, maka meja aku kosong di sini. Dan ini adalah rekan-rekan kerjaku. Yang ini guru PKWU, dulu guru TIK, dan ini adalah kepala TU kami ya, Ibu Ervin, dan aku ambil kunci di sini. Dan posisi perpustakaanku itu ada di belakang ya. Jadi itu bangunan baru perpustakaan. Jadi proses pembangunan sekolah ini tuh bertahap gitu, nggak sekaligus gitu ya. Dan perpustakaan adalah bangunan baru gitu. Jadi posisinya ada di belakang sana. Dan ini aku akan melewati lapangan yang biasa kami gunakan sebagai tempat upacara. Aku tunjuki beberapa ruangan ya, bukan ruangan sih, beberapa bangunan ya. Itu ada perumahan guru di situ, perumahan buat guru-guru yang di sini. Untuk yang di bagian depan itu adalah perumahan yang lama. Kalau yang ini adalah lab kimia dan lab biologi. Kemudian yang di depan itu adalah kantin dan perpustakaan. Di samping kantin itu ada perumahan guru, itu bangunan yang baru. Nah, ini dia perpustakaan yang aku bilang, sebelahnya pas dengan kantin, dan di sisi yang lainnya itu adalah lab fisika. Jadi aku di sini kemarin ada beberapa komentar yang bertanya aku guru apa. Dulu aku guru ya, tapi sekarang sudah beralih menjadi TU, dan karena sekolah aku ini kecil, dengan jumlah siswa yang nggak sampai 80 siswa, jadi siswanya itu dari kelas 10 sampai kelas 12 baik IPA maupun IPS, kalau digabung itu nggak sampai 70 karena emang kita di pulau kecil. Jadi kita punya dua tenaga tata usaha di sini. Kalau dulu aku itu guru kimia ya Mam ya. Jadi kalau ada yang tanya aku guru apa, aku sekarang bukan guru, aku sekarang TU. Tapi kalau dulu iya aku guru dan aku mengajar bidang studi kimia. Nah, bercerita tentang TU dan sekolahku yang kecil ini. Jadi TU di sekolah kami itu dulunya ada 3 ya. Jadi satunya diberdayakan sebagai penjaga perpus. Dan TU itu adalah laki-laki. Kemudian setelah pandemi ini beliau memutuskan untuk tidak bekerja lagi gitu. Jadi untuk menggantikan posisi beliau, aku disuruh atau diberi tugas oleh Kepsek untuk menggantikan penjaga perpus atau TU yang lama gitu, untuk stay di perpustakaan. Karena emang untuk TU sendiri tuh kerjaannya nggak begitu repot ya. Untuk di depan tuh nggak begitu repot, makanya daripada tidak memiliki job deskripsi job deskripsi ya, maksudnya nggak jelas gitu ya, kerjaannya tuh banyak leyeh-leyeh gitu. Jadi satu ditaruh di belakang. Karena aku tadinya guru, jadi tugas TU itu sebenarnya yang lebih utama kan TU yang lama ya, TU yang emang udah lama banget gitu.
Jadi itu Ibu Ervin ya yang diputuskan untuk tetap berada di posisi T gitu. Nah, ini tadi sebelum aku melakukan aktivitas lain, yang pertama kali aku lakukan adalah membuka jendela ya, karena biar sirkulasi udaranya itu bertukar gitu, udaranya bertukar, karena kan kebetulan aku semalam nggak pergi bekerja, jadi perpustakaan ini tutup dan pengap gitu ya, nggak ada yang buka jendelanya, maka aku buka dulu. Kemudian yang biasanya aku lakukan, ini kerjaan rutin ya, jadi aku itu mencas laptop, kemudian mencas handphone, karena seperti yang sudah pernah aku bilang bahwa di perumahan aku ya, perumahan perkebunan, dimana listriknya itu masih gratis ya, masih menggunakan genset perusahaan, dan hidupnya atau nyala listriknya itu hanya 2,5 jam setiap harinya gitu ya, mulai dari jam 6 sampai jam setengah 9 malam. Makanya di sekolah kan menggunakan tenaga surya kalau siang. Aku gercep aja gitu buat ngecasin semua perintilan elektronik yang aku gunakan seperti laptop dan handphone gitu. Oh ya, di sini aku belum sapa teman-teman semua. Hai Mams, hai Bunda, hai teman-teman. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun kita berada ya, di tengah-tengah pandemi yang katanya di beberapa daerah itu semakin menjadi-jadi gitu ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu, dan kita bebas melakukan aktivitas seperti dulu sebelum ada pandemi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Terima kasih juga bagi yang rajin support, rajin kasih komentar positif, termasuk di komentar video sebelumnya yang aku minta saran ya. Jadi sekarang sarannya aku jalanin, aku buat vlognya di sekolah, seperti ya kegiatan aku ini dulu gitu ya. Dan bagi yang baru pertama kali gabung atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube aku, hai, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe, kemudian tekan like jika kalian suka video aku, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. 널 보는 순간 이해가 됐어. Dan biasanya kalau pagi gini ada aja gitu ya perwakilan kelas yang ambil buku mapel atau mata pelajaran seperti sejarah, biologi gitu-gitu ya, yang pinjam ke perpustakaan tapi nanti langsung dikembalikan. Jadi kayak buku paket gitu ya, pinjam ke sini. Ini hari ini jam fisika ya, jam pertama, maka gurunya menyuruh satu orang perwakilan kelas buat ambil buku fisika. Dan karena bus itu datangnya pas ya, mepet banget di jam masuk, jadi kalau pagi biasanya anak-anak tuh nggak bisa piket. Jadi emang aku tuh punya atau buat jadwal piket per kelas gitu ya. Jadi satu kelas ada 4 orang yang piket di hari yang sudah ditentukan gitu ya. Tapi karena anak-anak tuh nggak bisa piket pagi, maka pagi itu pasti aku sapu gitu. Nanti jam istirahat yang piket itu datang buat piket, biasanya mereka susun buku, ngepel atau sapu ulang gitu ya. Karena kan kalau di perpustakaan ini kebetulan perpustakaannya kan tempat anak-anak keluar masuk gitu ya, jadi nyapunya tuh nggak cukup sekali gitu. Nah, setelah sapu udah selesai, biasanya aku langsung inventory ya, karena emang buku-buku yang lama itu belum diinvent dengan benar ya oleh penjaga perpus yang sebelumnya. Jadi aku mau invent buku yang belum diinventory ke dalam aplikasi yang sudah disediakan Kepala Perpus SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ya, Pak Hendra. Jadi aplikasinya itu aplikasi Jibas, dan cukup membantu sih ya dengan aplikasi ini. Di sini aku nggak share semua kegiatan yang ada di perpustakaan ya, karena emang kan kegiatannya panjang ya, dari jam setengah 8 pagi itu sampai jam 12.40 gitu. Jadi hanya beberapa part yang aku tunjukin, kayak keluar masuknya siswa, peminjaman buku siswa, kemudian anak-anak yang piket itu nggak aku shoot tadi, karena emang aku juga lagi kerja tadi gitu.
Dan di sini tuh aplikasinya kebukanya cukup lama ya. Jadi aku nyambi-nyambi gitu buat koneksiin wifi ke handphone, tapi ternyata nggak bisa. Dan setelah kerjaan aku selesai, biasanya aku begini nih. Bukan selesai sih ya, tapi istirahat. Aku nontonin video YouTube teman-teman. Ini aku nonton videonya Mam Diba ya. Dan beberapa video YouTube teman-teman. Jadi aku sempetin gitu karena emang aku mau konsisten buat bersilaturahmi, paling tidak 20 video itu aku kunjungi gitu per harinya. Dan ini aku nonton video Mami Yen yang lagi bikin puding buah gitu ya. Kemudian aku juga nonton videonya Bu Ani yang sedang makeover salah satu ruangannya. Dan jam sudah menunjukkan pukul 12:05. Jadi aku dapat kabar kalau suami aku itu sakit. Makanya jam 12:05 aku sudah tutupin jendela karena aku mau izin gitu ya, pulang duluan. Karena kan sebenarnya pulangnya itu 12:40 ya, tapi karena suami aku lagi sakit gitu ya, lewat WA aku dikasih tahu, makanya aku mau pulang lebih awal gitu. Tapi sebelumnya aku beres-beresin dulu, aku tutupin semua jendela, aku pastiin semua dalam keadaan bersih, semua dalam keadaan rapi dan dalam keadaan aman. Baru aku tinggalin perpustakaannya. Nah, ini sudah jam 12:08 atau 7 menitan gitu. Dan aku siap-siap buat ninggalin perpustakaan. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 karena sebenarnya ini masih ada jam ya. Ini jam ke-8. Jadi masih ada siswa yang ada di luar perpustakaan yang belajar dengan alam katanya. Itu guru bidang studi bahasa Indonesia ya, yang sedang mengajar di lapangan. Kemudian ini aku harus balik dulu ke depan karena motor aku parkir di samping majelis guru dan aku harus mengembalikan kunci perpustakaan ke kantor majelis guru. Kenapa aku nggak bawa pulang? Kenapa aku nggak bawa aja gitu ya? Karena khawatirnya kadang-kadang ada time dimana lagi hujan, aku naik motor itu datangnya pasti agak lambat ya kalau hujan karena jalanannya licin, jalanannya masih tanah boksit gitu ya. Jadi aku tuh kalau hujan pasti datangnya agak lambat 15 menitan gitu. Dan siswa yang di jam pertama kan itu udah pasti ya datang ke perpustakaan buat pinjam buku, makanya kuncinya aku tinggal di meja TU. Jadi mereka bisa pinjam dengan kepala TU yang ada di majelis guru gitu. Nah, ini setelah aku kembalikan atau titip kunci perpustakaan di meja kepala TU, aku langsung cus balik menggunakan motor butut aku ya. Jadi segini aja video yang bisa aku share, semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.